Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembahasan kita tetap di tujuan penelitian, tapi untuk kuantitatif. Ya. Berbeda dengan kualitatif. Ya. Jadi pembuatan penelitian pada kuantitatif itu berbeda dengan model kualitatif. Tadi saya sudah mengatakan bahwa penelitian kualitatif itu kita mengeksplor satu masalah, ya. Kemudian dari masalah itu dimunculkanlah tujuannya. Apakah kita mau mengeksplorasi atau memahami atau mengembangkan atau kita ingin menemukan apa dari fenomena itu. Fenomena studi kasus atau grafi atau grounded theory, ya. Tapi kalau kuantitatif itu kita tidak bahas satu fenomena. Ya. Tapi kita fokusnya adalah kita menghubungkan atau membandingkan variabel-variabel. Ya, di perkuliahan awal-awal, perbedaan kuantitatif dan kualitatif adalah pertama, di kuantitatif terdapat variabel, kalau di kualitatif tidak terdapat variabel. Nah, sehingga kalau di kualitatif kita fokus kepada satu masalah. Ya, tapi kalau kuantitatif itu harus ada dua atau lebih variabel, ya. Bisa dihubungkan atau bisa membandingkan. Ada dua cara, ya, atau menghubungkan antar variabel atau membandingkan antar variabel. Ingat, ya, ingat waktu di awal-awal perkuliahan saya ngasih tugas baca, kalau tidak salah ada 4 variabel: variabel bebas, variabel mediate, variabel moderat, dan variabel terikat. Itu sudah saya sampaikan di perkuliahan, ya, sebelumnya, bukan sebelumnya, ya. Atau ini tugas baca lagi deh, ya, tugas baca nanti tugas, ya. Nanti ada di UAS, Tujuan penelitian kuantitatif meliputi, ya, ini tujuan penelitiannya, variabel-variabel dalam penelitian dan hubungannya antar variabel, partisipan, dan lokasi penelitian. Jadi penelitian kuantitatif itu adalah menghubungkan variabel-variabel dalam penelitian, yaitu hubungan antar variabel, hubungan antar partisipan, hubungan dengan lokasi penelitian, ya, dihubung-hubungkan. Kemudian tujuan penelitian kuantitatif biasanya dimulai dengan mengidentifikasi variabel. Jadi kita akan mengidentifikasi variabel-variabel utama itu, ya, di dalam tujuan dalam penelitian beserta visualnya, lalu mencari dan menentukan bagaimana variabel-variabel ini diukur, atau dengan istilah ada definisi operasional variabel, ya. Kita akan coba nanti bagaimana membuat tujuan penelitian di kuantitatif. Kemudian, penelitian kuantitatif menghubungkan variabel penelitian itu disebut dengan survei. Jadi misalkan bagaimana sih perspektif mahasiswa Fakultas Syariah terhadap pelayanan di Bank BRI Syariah. Itu kan survei, menghubungkan variabel kepuasan dengan perspektif dari mahasiswa. Ya, dengan menggunakan survei, dihubungkan, kan? Ya, menghubungkan variabel. Jadi ada dua variabel, ya, di sana, tingkat kepuasan dan pelayanan, dihubungkan, dibikin surveinya. Kemudian atau membandingkan beberapa sampling atau kelompok tertentu dalam kaitan dengan hasil penelitian, maka itu disebut eksperimen. Jadi kalau eksperimen membandingkan variabel satu dengan misalkan pengaruh profitabilitas terhadap kenaikan harga saham syariah. Ya, itu kan membandingkan, ya, dibandingkan. Kalau survei menghubungkan, bagaimana hubungannya antara pelayanan dengan kepuasan, pelayanan barang syariah dengan kepuasan, ya. Nah, itu perbedaannya udah tahu, ya. Jadi kalau menghubungkan itu identik dengan survei, kalau membandingkan identik dengan eksperimen. Kemudian deskripsikan variabel penelitian pada tujuan. Gunakanlah kata-kata yang dapat menghubungkan variabel bebas dan variabel terikat, misalkan dengan pengaruh, dinamika, dan sebagainya, ya. Kata-kata yang dapat menghubungkan itu. Kemudian sebutkan jenis penelitiannya, apakah survei atau eksperimen. Tunjukkan secara jelas partisipan dan lokasi penelitian. Kemudian definisikan secara umum masing-masing variabel kunci, ya. Contoh catatan tujuan penelitian, ya. Misalkan tujuan penelitian
apakah eksperimen atau survei, sebutkan. Ini adalah untuk menguji teori, ya, teori apa yang mendeskripsikan outcome, luarannya, atau membandingkan atau menghubungkan, sebutkan apa. Variabel bebas dengan variabel terikat yang mengendalikan variabel kontrol untuk partisipan penelitian. Di lokasi penelitian apa, variabel bebas ini akan didefinisikan sebagai, sebutkan, sajikan suatu definisi umum, dan variabel kontrol dan intervening didefinisikan sebagai sajikan definisi umum. Ya, itu contohnya. Oke, kita masuk ke contohnya. Misalkan ini adalah penelitian survei. Ini survei ya. Penelitian ini contoh paragrafnya dalam membuat penelitian. Penelitian ini akan berusaha mengelaborasi dan mengklarifikasi hubungan antara profitabilitas usaha wisata syariah dan pengalaman para pelaku usaha di bidang wisata syariah terhadap income yang mereka dapatkan. Ya, jadi ini tentang wisata syariah ya. Data yang diperoleh adalah data dari komunitas wisata syariah di Kota Bandung. Jadi ini lokasinya adalah komunitas wisata syariah di Kota Bandung selama waktu pengamatan 2 tahun laporan keuangan ya selama berjalan. Dari sekitar 15 orang ini samplingnya adalah populasinya 15 pelaku usaha dari komunitas wisata syariah di Kota Bandung. Dari penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah konsep wisata syariah dapat meningkatkan jumlah wisatawan di Kota Garut? Itu ya, pertanyaan penelitiannya. Apakah konsep wisata syariah dapat mempengaruhi pendapatan para pelaku usaha wisata syariah di Kota Garut? Yang ketiga, apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah adanya konsep syariah terhadap kunjungan wisatawan di Kota Garut? Oke, itu ya tentang kuantitatif. Lanjut aja ya, lanjut di metode campuran. Oke, metode campuran sekarang. Ini kalau nggak paham nanti diskusi ya. Ini diskusi, nanti saya akan jawab. Oke, tujuan penelitian metode campuran. Berisi tujuan kalau tadi kualitatif, tujuannya untuk mengeksplor fenomena, kemudian kuantitatif itu menghubungkan atau membandingkan variabel tujuan penelitiannya. Kalau metode campuran berisi tentang penelitian secara keseluruhan. Kemudian sampaikan informasi mengenai unsur-unsur penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kenapa sih digabungkan? Kenapa kita harus melakukan penelitian gabungan? Nah, itu harus disampaikan di tujuan penelitian itu ya. Sertakan alasan atau rasionalisasi kenapa mencampurkan dua unsur tersebut untuk meneliti masalah penelitian, disampaikan ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Tujuan penelitian metode campuran biasanya ditunjukkan terlebih dahulu dalam pendahuluan untuk memberikan panduan awal bagi pembaca dalam memahami bagian-bagian penelitian kuantitatif dan kualitatif dalamnya ya. Jadi biasanya di pendahuluan itu di awal-awal disampaikan kenapa sih alasan utama penelitian ini menggunakan metode campuran. Kenapa harus digabungkan metode ini? Ya. Gitu ya. Metode ini ada 3 ya. Ada eksplorasi sekuensial, exploratory sekuensial, konvergen, dan transformasional. Ada 4 berarti ya. Nah, ini contoh mulailah dengan kata-kata yang menunjukkan secara jelas tujuan penelitian. Kemudian jelaskan tujuan penelitian dari perspektif konten. Jadi kita membahas konten ya, konten dari penelitiannya. Misalkan tujuannya adalah untuk mempelajari efektivitas organisasi. Ya, aktivitas organisasi kan harus dilihat secara keseluruhan. Ya, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Oke, contoh di sini metode campuran. Ini metode campuran konvergen. Ada 3 ya, konvergen, sequential explanatory, dan sequential exploratory. Kalau konvergen, perbedaannya kalau konvergen itu adalah data kualitatif dan data kuantitatif itu disatukan dalam satu paralel, diparalelkan. Ya, artinya diparalelkan, digabungkan. Tapi kalau sequential exploratory itu adalah penelitian kualitatif terdahulu, kemudian kita melakukan penelitian kuantitatif. Jadi kualitatif dulu, kemudian kita melakukan kuantitatif, itu disebut exploratory sequential.
Kemudian yang kedua ada explanatory sequential. Explanatory sequential itu adalah di mana kita melakukan penelitian kuantitatif dulu. Tadi membandingkan atau menghubungkan. Kemudian kita melakukan penelitian kualitatif. Tadi membahas fenomena dari hasil penelitian kuantitatif. Ya. Nah, contoh ini. Penelitian metode campuran ini akan membahas apa? Sebutkan tujuan penelitian berdasarkan kontennya. Rancangan metode campuran konvergen, nah ini konvergen akan digunakan dan ia merupakan jenis rancangan di mana data kualitatif dan data kuantitatif dikumpulkan secara paralel, dianalisis secara terpisah, dan kemudian digabungkan. Jadi tetap analisisnya secara terpisah, tapi nanti digabungkan hasilnya ya. Bagaimana hasil kualitatif, bagaimana hasil kuantitatif digabungkan. Itu konvergen. Dari penelitian ini, data kuantitatif akan digunakan untuk menguji teori apa yang memprediksi bahwa variabel bebas akan secara positif atau negatif di lokasi penelitian ini. Jenis data kualitatif, bagaimana kualitatif? Jenis data kualitatif akan mengeksplor tempat penelitian, alasan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif adalah untuk dengan berbagai alasan. Ini ya. Jadi kalau konvergen itu menggabungkan data kuantitatif dengan data kualitatif ya. Jadi dua-duanya digabungkan. Kalau misalkan kuantitatifnya menguji teori apa, kemudian tempatnya lokasi penelitiannya dilakukan oleh penelitian dieksplorasi dengan melakukan penelitian kualitatif ya. Tapi analisis teorinya dengan menggunakan data kuantitatif gitu ya, jadi campuran. Tapi kalau misalnya kita melakukan penelitian kualitatif dulu, kemudian dilanjutkan dengan kuantitatif, maka itu disebut exploratory. Kalau kita melakukan kuantitatif dulu, kemudian dilanjutkan dengan penelitian kualitatif, maka itu dengan explanatory ya, itu ya. Jadi harus bisa membedakan nih metode campuran kualitatif dengan kuantitatif. Jadi jangan sampai kalian nggak bisa ini. Ini penting banget ya. Jadi nanti hasil dari kuliah ini kalau belum bisa ketika UP ketahuan kamu nggak bisa ngebedain mana kualitatif dan kuantitatif, berarti kamu nggak lulus. Kalau ketahuan saya kurangi lagi langsung nilainya. Misalkan AB jadi C saya mah ya, buangan sadar tuh iyanya. Tidak paham, harus paham. Makanya ini videonya didengerin sampai akhir, oke? Nanti ada tugas. Tugasnya banyak banget. Nanti saya tugas biar kalian nggak bosen di rumah. Ya, jadi kalau nggak ada tugas itu bosen di rumah ya. Oke, udah selesai ya. Rangkumannya ini ada 4, tinggal dibaca sendiri aja ya. Gitu aja ya dari saya tentang tujuan penelitian. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang rumusan masalah dengan hipotesis penelitian. Oke? Kalau tidak ada yang mengerti, boleh diskusi. Saya suka diskusi, ya silahkan diskusikan. Boleh dengan masalah penelitian kalian, nanti saya akan review. Kemudian saya sebisa mungkin minggu ini saya akan bagikan nilai UTS-nya, oke? Nilai UTS dan nilai tugas, ya. Saya harap nilai UTS-nya bagus. Kalau nggak bagus berarti kalian ya minimal C lah, minimal C dapat lah ya. Oke, gitu aja ya. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mau puasa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Ya, kita akan menjalankan ibadah puasa dan kita harus mensucikan dulu hati kita ya agar puasa kita insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.